Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam wa syahrun unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. فقال تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jabal Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memperhatikan kita. Allah masih memilih kita. Allah masih memilih. Berarti kita ini adalah khiyarun min khiyar, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang masih istiqomah menjalankan qiyamul Ramadan, salat Isya, tarawih dan witir berjamaah di masjid ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Karena saya yakin Masjid Jabal Nur awal-awal pasti penuh niki, pasti penuh. Sampai mungkin ada terap di sana, mungkin sampai sana mungkin ini. Nggih. Oh iya, beneran nggih. Tapi memang begitu keadaannya. Ketika sudah melewati mau akhir-akhir sofe niku pancet, tapi barisane maju. Nggih, biasa ngeten niki. Karena kita ini adalah calon pemenang. Calon pemenang. Kalau kita lihat, kalau pertandingan itu di awal pertandingan pesertanya pasti banyak, pasti. Tapi ketika akhir pertandingan, maka disitulah pemenang-pemenang yang sejatinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyaring sebagai pemenang. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini masih berada di sini. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan sebagai pemenang dan muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamuhu kita aturkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasul di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyampaikan tentang menjaga lisan. Dan memang itu adalah kerjaannya orang berpuasa itu. Ya, menjaga lisan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada orang yang berpuasa, itu Allah memandang mulut kita itu sebagaimana orang yang buta cinta. Cintanya buta. Nek arah cilik ini ku ngomong jadi bucin. Apa bucin iku? Hah? Buta cinta. Wah ya, anakku lho sing muri anakku lho, bucin ayah sama mama. Saking bucinnya Allah kepada orang yang berpuasa, itu saya teringat nyanyian Gomblo. Nyanyian Gomblo dulu ketika kita cinta, sangat cintanya, itu memandang tai kucing rasa coklat. Ceritanya apa? Kok tai kucing dadi rasa coklat? Kalau ini orang yang memandang biasa saja, oh ini gila. Tapi kalau memandang yang mengatakan adalah orang-orang yang cinta, maka memang benar. Karena dibutuhkan cinta, sehingga kok iso tai kucing kok rasa coklat. Sama Allah juga begitu kepada kita orang yang berpuasa. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah, sampai Rasulullah itu loh
sumpah. Dawuhnya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Kalau bahasa kita, wallahi, demi Allah, la khulufu famis saimi atyabu indallahi ta'ala mirihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misik. Loh, toh? Coba baunya orang yang berpuasa itu wangi nggih? Nggih lho. Nek nggih jenengan coba besok siang iki lho wangi kok minyak misik. Ha ngono. Lah semaput kabeh. Iya, tapi indallah ya Allah, indallah. Ini rasionalnya Allah memberikan sebuah pemikiran kepada kita bahwa begitu cintanya Allah kepada kita sampai wong bau mulutnya orang berpuasa itu badek loh. Nggih badek. Karena apa? Ya kita nggak makan, nggak minum, nggak ada asupan sehingga bau mulut itu nggak enak. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti lebih wangi daripada minyak misik. Makanya nggak pede, nggak usah ibu-ibu kalau ngomong nggak usah, ya lagi nggak usah ngomong gini nggak usah, biasalah. Ayo badek-badekan bareng-bareng nggak apa-apa. Ya karena ini adalah suatu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah mengapresiasi mulut kita ini? Dikarenakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas 90% kualitas puasa itu dipengaruhi dari sini. Olehnya menjaga lisan kita. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu ya memberikan peringatan kepada orang yang berpuasa, janganlah yarfus wala yafsuq. Jangan berkata yang kotor, jangan mencaci. Bahkan ketika ada orang wa insyatamahu au qatalahu qala inni shaimun. Jika ada orang yang mencaci kamu, jika ada orang yang membunuh kamu, katakan saya berpuasa. Sampai seperti itu. Itu berarti kita diajarkan untuk bersabar dalam berpuasa ini, mengendalikan omongan kita. Karena omongan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi kualitas puasa kita. Sehingga jangan sampai kita yang disebutkan Rasulullah SAW ya, rubba shaimin laisa lahul jazaa illa ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tiada balasan darinya minhu ilal jazaa ilal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Ya Allah, jangan sampai seperti itu. Makanya kita jaga lisan kita. Memang lisan itu sumber petaka. Salamatul insan fi haidil lisan. Salamate menungso niku nggih oleh njaga lisan. Makane wong Jawa niku dawa-dawane tampar, dawa-dawane tali, sik dawa omongan. Lah ngoten niku. Sakniki sing akeh ngomongin niku jaler napa estri? Estri napa jaler? Oh, jaler, Pak. Oh. Wis menurut Bapak jaler ngoten. Ya sama. Kalau dulu mungkin estri, niki sama prasa kula, sama bapak iki ngoten sama. Masalah apa? Ana saranane napa? Warung kopi. Oh, ayo. Saiki ada tempat penangkaran suami. Ten pundi? Warkop. Ada satu warkop tempat penangkaran suami. Kenapa penangkaran suami? Oh iya jarene. Lah dina bojone nang kene. Gak boleh-boleh nang warung kopi terus ya. Lah dia diomongkan sana sini ngomong ya ngomong negara, ya ngomong napa tangga, ya ngomong kanca, kabeh dibahas, kabeh dikuliti. Ini juga merupakan suatu hal yang kita hindari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya jika kita ingin ya kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita. Karena dari lisan kita, walaupun kita tidak sadari omongan kita itu buruk, maka itu bisa menyeret kita ke jahanam. Kalau omongan kita itu baik, walaupun itu kita tidak sadari, bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimat
min ridwanillah la yulqiya minha balan yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya hamba yang benar-benar berkata dengan kalimat la yulqiya minha balan. Ini Ibnu Hajar Asqalani itu menafsirkan bahwasanya la yulqiya minha balan itu adalah walaupun dia tidak menyadarinya. Kalau dia itu mengatakan sesuatu yang menjadi Allah ridho, maka karena perkataan itu Allah mengangkat derajatnya. Ya Allah. Tapi sebaliknya, jika seseorang wa inal abda la yatakallamu bil kalimat min sukhtillah, jika ada hamba yang berkata dengan perkataan yang mengandung bencinya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia itu tidak menyadarinya, yahwi biha ila jahannam, maka dia bisa terpeleset dengan perkataan itu ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini bagaimana kita mengetahui itu perkataan baik atau buruk? Itu Islam, itu adalah suatu hukum yang masuk dalam ranah kehidupan kita semuanya. Ya apa carane apik apa elek, omongan itu sesuai dengan tradisi di situ. Makanya ada suatu hadis marahul muslimun indallahi marahul muslimun hasanan fawa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh orang-orang Islam itu baik, maka menurut Allah baik. Wa ma ra'ahul muslimun syai'an fa indallahi syai'un. Apa yang dilihat orang-orang Islam itu buruk, maka di hadapan Allah itu buruk juga. Karena apa? Karena daerah satu dengan yang lain itu berbeda. Makanya adat muhakamah, al-adat muhakamah, kebiasaan itu bisa jadikan hukum. Ngomong elek, ngomong apik, itu sesuai dengan kebiasaan adat di situnya. Nggih. Coba adat Arab dengan adat Jawa beda loh. Jenengan kalau di orang Jawa itu nek guyon pakai nepuk bokong, poak biasa. Biasa, Pak. Biasa. Tapi Pak, kalau orang Arab, Pak, sampai walaupun guyon Pak, sampai nepuk bokong, marah dengan laisal adab ente. Wah, berarti kamu nggak punya adab ya? Karena apa? Bokong ditepuk. Gitu. Lah kalau kita di orang Jawa, nek guyon, nek ngomong sirah, iku mboten pantes. Iki mustaka iki, aja diemak-emak ngono. Aja iki. Kan sumber mahkota ini. Kan ngoten Jawa niku nggih. Tapi orang sana, Pak, digenek ngeten, seneng. Pengen terus ngene kuwi. Wes ngeten. Beda, Pak. Nggih, beda adatnya orang Jawa dengan Arab. Di situ Islam hukumnya masuk sesuai dengan tradisi. Makanya omongan yang baik dan buruk ya sesuai dengan daerah tertentu. Jenengan semerap anjing itu adalah merupakan sebuah hewan, tapi jenengan ngomong itu dengan sesuatu ngomong itu ada niatnya buruk, itu juga menjadi buruk. Makanya ada debat juga, gak apa-apa, itu kan hewan ngoten nih. Terus ngomong masalah kelaminnya perempuan itu nggak apa-apa nih, banter no. Ya, itu adalah merupakan hal yang tidak baik. Lah, kita harus menjaga lisan itu. Omongan kita jaga. Sekarang itu menjaga lisan, menjaga lisan itu tidak hanya dengan lisan saja. Dengan apa? Jari kita. Jari kita di era media sosial ngomong kita ininya mingkem tapi jarine ngetik. Ya, orangnya kayak pendiam tapi di WA pedes. Orangnya pendiam tapi di Facebook ngomong koyok. Nah, ini juga harus kita hindari. Karena apa? Dikarenakan media sosial harusnya cerdas kita menggunakannya. Makanya benar toh, mangkana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendak diam. Kalau enggak ya sudah. Maka hendaklah dia itu berkata yang baik. Kalau tidak berkata baik ya sudah, diam saja. Agar apa? Agar kita itu tidak terjebak pada sebuah kedustaan atau di media sosial tidak terjebak kepada suatu hal yang bohong, yang hoak. Sekarang kan sering hoak.
tidak ditabayun, tidak klarifikasi, share gitu. Itu juga merupakan suatu hal yang ada hukumnya. Di mana itu juga omongan kita. Kalau itu adalah kabar yang tidak benar, maka itu dosa kita. Makanya fikih jurnalis juga ada. Itu adalah fikih jurnalis, fikih media sosial. Dan itu adalah merupakan sebuah hukum yang sudah diantisipasi oleh para ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya al-kadhbu allati nahahum Allahu al-kadhbu khafi. Dusta yang dicegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, satunya adalah yaitu al-kadhbu khafi. Apa al-kadhbu khafi? Yaitu bohong yang samar. Huwa al-hadis amma la yu'raf sidquhu, yaitu membicarakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Itu adalah al-kadhbu khafi, yang mana kita itu dilarang untuk ngomong dan memberitakannya. Makanya ada sabda Rasulullah SAW, innal abda yatakallamu bi kalimat ma yatabayyanu fiha yazilu ila jahannam. Seorang hamba yang berkata dengan perkataan yang tidak jelas kebenarannya di dalamnya, maka dia bisa terpeleset kepada api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita dan mari kita jaga jemari-jemari kita dalam bermedia sosial, agar apa? Puasa kita ini berkualitas. Dan ingat, puasa adalah madrasatul amal. Puasa adalah sekolah amal kita. Setelah ini mari kita berbijak dalam berkata, berbijak dalam media sosial, sehingga mudah-mudahan Indonesia ini bersih dari fitnah sana sini, dan mudah-mudahan Indonesia ini adalah Indonesia yang aman, Indonesia yang baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wa'afu minkum wal mafi'un aqimut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.